Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Pada saat kali ini saya ingin menjelaskan UAS pemrograman berbasis berorientasi objek. Nah, di sini terdapat proyek saya. Yang pertama di sini ada nama folder UAS PBO. Lalu di sini dalamnya terdapat source package. Nah, di dalam source package tersebut ini terdapat folder UAS PBO yang isinya adalah koneksi database, lalu ada form utama dan juga main class PBO. Nah, di dalam koneksi database ini, yang pertama di sini saya menuliskan package UAS PBO. Lalu saya mengimport beberapa library. Di sini ada library MySQL Connection Pool Data Source dan juga MySQL Data Source. Nah, di sini juga ada Java.SQL Connection dan juga ada di sini import juga Java SQL Exception. Nah, keempat library ini berhubungan dengan MySQL. Dan di sini kami harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Di sini saya ada dua versi, MySQL Connector Java 8 dan juga MySQL Connector Java versi 5. Tapi di sini yang saya gunakan adalah versi 5. Nah, di sini saya membuat kelas database di sini bersifat public dan juga di dalamnya ini saya membuat variabel connection. Di sini saya memberikan namanya connection dan ini privat. Lalu di dalam public class database saya membuat sebuah public static connection yang saya beri nama get connection. Dan di dalamnya ini saya melakukan pengecekan koneksi database. Jika connection-nya sama dengan 0, saya mencoba. Di sini saya melakukan try catch. Yang pertama saya mencoba membuat 3 variabel. Yang pertama ada variabel username, yang kedua ada variabel password, lalu yang ketiga ada URL-nya. Nah, password di sini saya mengkoneksikan ke phpMyAdmin. Nah, passwordnya sendiri saya menggunakan root. Dan juga untuk password, di sini username. Lalu di sini adalah passwordnya. Nah, passwordnya ini masih default dan dia berisi kosong. Nah, lalu di sini saya melakukan membuat script URL koneksi ke database-nya. Saya menggunakan JDBC, library JDBC yang sudah saya import di atas. Nah, di sini cara menuliskan URL-nya sebagai berikut. Konektornya, lalu tipe database-nya, lalu alamat database-nya. Di sini ada di localhost port 3306. Lalu yang ini adalah nama database-nya. Di sini saya menggunakan nama database UAS PBO. Lalu saya membuat MySQL data source, new MySQL data source, yang berarti membuat koneksi MySQL yang sumbernya ini kita set usernya kita set menjadi username yang kita ambil dari atas. Di sini ada username, lalu source-nya kita set passwordnya jadi password yang udah kita buat di variabel di atas yang berisi kosong. Lalu untuk source set URL-nya kita ambil dari atas juga yang sudah kita bikin dari sebelumnya. Nah, ketika kita udah setting MySQL data source-nya, kita membuat connection. Lalu kita
source.getConnection untuk mengkoneksinya. Nah, di sini ada catch-nya. Selain itu, jika dia gagal, saya akan mencetak error koneksi database. Nah, lalu di sini kita akan mereturn koneksinya jika berhasil melakukan koneksi berikut ini. Nah, sebelumnya, di sini saya akan men-share database-nya terlebih dahulu. Nah, berikut ini ada tabel UAS PBO dan di sini ada database UAS PBO, lalu di dalamnya ada tabel data. Nah, di dalam tabel data berikut ini ada terdapat 7 entitas. Yang pertama ada NIK, lalu yang kedua ada nama, lalu yang ketiga ada status, keempat ada tanggal, kelima ada telepon, keenam ada alamat, dan yang ketujuh ada email. Nah, semua ini berbentuk varchar dan juga length-nya itu 255, kecuali tanggal yang kita set data type-nya adalah date. Nah, di sini saya akan kembali terlebih dahulu ke UAS PBO, project kita. Nah, setelah itu saya akan memperlihatkan form utamanya. Nah, di sini form utamanya ada label nomor induk. Ada nama lengkap, status, tanggal, nomor telepon, alamat, email, dan juga kita bisa memfilter cari berdasarkan nomnik. Dan juga di sini terdapat tabel yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan hasil codingan kita. Nah, di sini ada nomor induk dan ada text field. Nah, di sini kita bisa lihat variabel name-nya. Berikut saya set nomor induk ini adalah text nick. Lalu untuk nama lengkap di sini saya set variabelnya adalah text name. Lalu di sini ada combo box yang saya set variabelnya adalah text status. Lalu di sini saya men-setting text status ini di dalamnya berisi yang paling pertama data kosong, lalu yang kedua ada ODP, lalu yang ketiga ada OTG, statusnya ada positif dan negatif. Nah, lalu di tanggal ini saya men-setting set variabel tanggal menjadi teks tanggal. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada field nomor telepon. Nah, nomor telepon ini saya memberikan variabel teks telepon. Nah, selanjutnya di sini ada teks panel, swing control teks area. Nah, di sini saya berikan teks alamat untuk variabelnya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada inputan email yang saya berikan variabelnya teks email. Nah, di sini ada tools untuk filter. Di sini kita bisa menggunakan untuk mencari berdasarkan nomor nick. Nah, di sini saya memberikan variabel teks cari. Lalu di sini ada table. Tabelnya ini saya set variabelnya adalah table data. Nah, lalu di bawahnya
ada tombol, ada 5 tombol. Nah, di sini ada tombol refresh, simpan, ubah, hapus, dan batal. Nah, tombol refresh ini berfungsi untuk kita merefresh data. Nah, di sini saya men-set variabelnya adalah button refresh. Lalu, yang kedua, ada button simpan. Nah, di sini variabelnya saya set button simpan. Nah, lalu di sini ada ubah, dan variabelnya saya set button ubah. Nah, di sini ada variabel hapus, yang saya set variabelnya adalah button hapus. Lalu yang terakhir, ada variabel button batal. Di sini saya set variabelnya button batal. Nah, semua button ini terdapat satu action yang sudah saya code di dalamnya. Nah, untuk melihat codingan tersebut, mari kita mengeceknya. Nah, di sini ada package yang dibungkus di dalam UAS PBO. Lalu ada beberapa library yang kita importkan. Di sini ada import MySQL JDBC prepare statement, dan juga ada MySQL JDBC statement. Ini kita untuk prepare statementnya dan juga untuk memanggil statementnya. Lalu di sini ada Java SQL connection, ada SQL result set, dan juga ada SQL exception. Nah, ketiga ini untuk kita menghubungkan dan untuk memberikan koneksi ke SQL-nya. Nah, sebenarnya kita dapat mengimport secara langsung. Maksudnya langsung adalah semuanya dengan cara kita mengetikkan import Java SQL lalu kita berikan bintang. Namun karena di sini kita tidak menggunakan semua library-nya, kita mengimport hanya beberapa library yang kita gunakan. Nah, lalu di sini ada Java text parse exception, dan juga di sini ada Java simple date format. Lalu di sini kita juga mengimport utilitas date agar kita bisa menginput dengan menggunakan tanggal. Lalu di sini juga ada logging level, dan juga logging logger. Lalu di sini kita menggunakan Java Swing juga untuk G-option 10-nya dan juga untuk table-nya. Nah, di sini kita menggunakan default table model. Nah, lalu di sini ada class form utama yang kita hubungkan ke Swing G-frame. Karena form ini kita menggunakan G-frame. Lalu kita membuat variable private default table yang sudah kita import library-nya tadi dari Java Swing table default table model. Kita membuat variable private default table model, variable table model yang berasal dari default table model. Lalu di sini kita membuat private connection yang isinya adalah variable connection. Jadi ketika kita memanggil connection, ini akan lari ke library connection yang kita import dari SQL connection. Nah, di sini terdapat public form. Di sini kita menginit komponennya dan juga kita menginit table-nya. Lalu setelah berhasil kita init komponen dan init table, kita meload datanya. Nah, di sini ada beberapa function yang udah saya buat.
beberapa function. Nah, di sini kan kita untuk pertama kali menjalankan form utama ini, kita akan menginit komponen. Nah, kita bisa melihat function init komponennya di dalam berikut ini, init komponen. Nah, di dalam init komponen, init komponen. Nah, ketika kita menginit komponen, nah di sini kita akan membuat sebuah variabel yang sama persis yang kita bentuk untuk membuat G-frame dan tabelnya. Nah, di sini terdapat label dan juga variabel yang kita set untuk G-frame di G-frame form-nya. Tadi di depan saya sudah menjelaskan beberapa tampilannya. Nah, sebenarnya itu komponen-komponen tersebut kita langsung di generate by system. Enaknya itu menggunakan G-frame form langsung kebentuk UI-nya seperti berikut ini. Nah, lalu setelah kita menginit komponen, kita menginit table. Nah, tabelnya ini kita menginit table. Nah, di dalam tabelnya ini kita memanggil variabel table model yang isinya adalah kita bikin sebuah table baru yang bersumber dari library default table model. Nah, di sini kita bikin table, kita panggil table data. Table data tersebut yang kita bikin di bawah, yang tadi ini untuk menampilkan datanya. Nah, ini kita set modelnya itu table model. Nah, jadi kita bikin satu variabel yang kita sebut table model yang isinya adalah new default table model yang kita panggil dari library di atas. Lalu setelah kita bentuk table model ini, kita isikan kolom-kolom yang kita ingin tampilkan. Di sini ada 7. Yang pertama nomor NIK, lalu yang kedua ada nama, lalu yang ketiga ada status, lalu yang keempat ada tanggal, lalu yang kelima ada telepon, lalu yang keenam ada alamat, dan yang ketujuh ada email. Nah, setelah kita menginisiasi tabelnya, sebentar, saya ke atas terlebih dahulu. Nah, di sini kita memanggil load data. Load data ini isinya adalah kita membuat function load data yang isinya adalah, nah, kita menghapus seluruh data yang ada di tabel dengan cara table model get data vector, kita remove all. Kita ambil semua datanya, lalu kita remove atribut yang ada di dalam table di model berikut ini. Lalu kita kasih tahu bahwa tabelnya ini sudah kosong dengan cara fire table data changes. Nah, di sini kita mencoba lagi dengan cara try catch. Nah,
kita membuat connection terlebih dahulu. Connection yang berikut ini kita panggil dari kelas database yang sudah saya jelaskan di awal, yang sudah kita bikin connection. Di sini koneksinya saya memberikan nama filenya itu adalah database, kelas database. Dan kita panggil get connection. Nah, lalu berikutnya saya membuat query. Membuat variabel query yang isinya adalah string. Nah, query tersebut saya panggil semua data yang ada di form table data yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, tabelnya. Nah, di sini saya ingin semuanya saya ambil dengan cara select bintang from table data. Nah, lalu selanjutnya saya membuat statement yang isinya adalah variable statement. Statement berikut ini dari library statement yang sudah saya panggil di atas, yang isinya adalah statement connection. Saya bikin create statement. Nah, saya mau habis itu saya membuat result set, yang result set tersebut ini sama seperti statement. Library-nya sudah saya input di atas, dan result set ini statement-nya adalah execute query yang sudah saya buat di string query, variable query yang isinya select bintang from table data yang berbentuk tipe datanya adalah string. Nah, ketika sudah connect, nah di sini selanjutnya saya mengisi tabel dengan data hasil query. Nah, saya melakukan looping dengan menggunakan while yang di dalamnya result set next jika berhasil. Nah, yang pertama saya membuat array object yang datanya sama dengan new object yang saya isi objeknya terdapat 7 objek. Nah, di data pertama, data yang ke 0, array pertamanya, array yang ke indeks ke 0, saya memanggil result set, saya ambil get string nick. Jadi saya mengambil kolom nick. Lalu yang kedua, saya mengambil nama. Yang ketiga, saya mengambil status. Yang keempat, saya mengambil tanggal. Yang kelima, saya mengambil telepon. Yang keenam, saya mengambil alamat. Dan yang ketujuh, saya mengambil email. Jadi, data-data tersebut kita panggil, kita jabarkan berdasarkan array-nya yang saya sudah definisikan di atas. Array objek tersebut terdapat 7. Lalu setelah itu, saya panggil tabel model. Tabel model tersebut saya add row. Nah, add row tersebut saya isikan dengan data. Nah, setelah berhasil, saya melakukan result set-nya saya tutup, dan juga statement-nya saya tutup. Nah, jika berhasil, ini akan dijalankan ketika load data. Nah, lalu selanjutnya akan melakukan catch. Nah, jika gagal, ini di sini saya akan melakukan SQL exception dengan variabel EX. Nah, saya di sini akan saya cetak, sistem cetak variabel EX yang saya SQL exception ini errornya sudah saya tampung di EX. Nah, saya panggil di bawahnya EX.getMessage. Jika terjadi error, kita akan menampilkan message-nya ke dalam log. Nah, lalu selanjutnya di sini codingan selanjutnya adalah setelah sudah berhasil, di sini kita akan mendapatkan datanya. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu, saya run filenya. Nah, sorry, sedikit lama. Nah, di sini
sama seperti yang saya buat sebelumnya. Di sini saya memberikan judul aplikasi pendataan COVID. Nah, di sini hasil yang pertama yang tadi kita lakukan, form utama di sini setelah menginit komponen, init table, dan load data. Nah, hasilnya adalah yang ada di bawah berikut ini, table di bawah berikut. Nah, di sini saya belum menjelaskan setiap button berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari button refresh terlebih dahulu. Nah, button refresh. Nah, di sini terdapat button refresh yang isinya adalah load data. Load data ini adalah yang saya sudah jelaskan di bawah, melakukan get connection, mengambil tabel dengan hasil query. Nah, lalu selanjutnya saya ke button yang kedua, yaitu button simpan. Nah, di button simpan ini di sini adalah proses untuk menyimpan semua isian yang sudah saya buat. Isian yang sudah kita inputkan, Nah, di sini terdapat 7 variabel untuk mengambil inputan dari form. Yang pertama ada variabel nick yang saya ambil, yang berisi teks nick. Nah, di sini saya get teks. Saya ambil teksnya. Lalu yang kedua ada nama, yaitu variabel teks nama yang di depan. Lalu saya ambil teksnya. Nah, lalu selanjutnya ada status. Di sini menggunakan combo box, makanya dia cara men-triggernya berbeda. Sini saya melakukan dengan cara string text status get selected item. Nah, di situ kan saya sudah men-set itemnya apa aja. Lalu yang kedua ada date, tanggal. Nah, di sini juga sama. Kita harus mendefinisikan tipe datanya date. Dan di sini saya mengambil teks tanggal dari variabel teks tanggal, saya mengambil value-nya. Lalu selanjutnya ada telepon, alamat, email. Di sini sama. Saya mengambil dari variabel masing-masing setiap form tersebut, lalu saya ambil get text-nya. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan query lagi. Nah, query-nya dengan cara kita membuat koneksi masuk ke database dengan cara database get connection. Nah, lalu di sini saya membuat variabel query yang isinya insert into table data. Di dalamnya nick, nama, status, tanggal, telepon, alamat, email. Nah, dan juga value-nya adalah saya set dengan menggunakan parameter. Jadi di sini saya isi dulu tanda tanya agar saya bisa set di bawah dengan menggunakan parameter. Nah, tapi sebelum saya melakukan isi value-nya, saya melakukan try dulu, mencoba dulu, coba lagi try catch dengan yang di dalamnya melakukan prepare statement. Di dalamnya statement yaitu melakukan connection yang prepare statement-nya sudah saya isikan dengan query. Nah, statement pertama saya set nomor 1. Nomor 1 ini adalah di sini, tanda tanya pertama. Yang kita isi dengan nick. Lalu yang kedua dengan nama.
yang kita isi dari tanda tanya kedua. Lalu yang ketiga ada status, yang keempat ada tanggal. Nah, karena di sini dia formatnya date, jadi kita harus mendefinisikan bahwa ini ada Java SQL date yang di dalamnya adalah tanggal get time. Nah, di sini saya memberikan default. Sorry, di sini saya memberikan time-nya adalah kalau default itu pada hari ini. Misalkan saya record tanggal 8. Nah, hari ini kan tanggal 8, nah jadi isinya adalah tanggal 8. Lalu selanjutnya ada telepon, alamat, email. Nah, di sini statement saya execute update ya, yang isinya itu adalah saya sudah mendefinisikan mengupdate dengan cara query berikut ini. Kita execute. Kita kasih tahu bahwa ini execute-nya adalah update. Nah, jika gagal, di sini akan membuat suatu message dialog yang isinya adalah terjadi error pada saat input data. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan meload datanya dan juga kita reset statement yang sudah kita buat di atas. Seperti berikut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada button ubah. Kita cek button ubah. Nah, di sini saya membuat suatu metode untuk menyeleksi data yang akan kita ubah. Jadi ketika saya klik datanya, dia akan kita get terlebih dahulu row keberapa, baris keberapa. Nah, di sini kita setelah kita definisikan row-nya yang keberapa, kita mengambil inputan data yang akan kita ubah. Nah, di sini ketika kita klik row keberapa, kita akan mendapatkan nick, nama, status, tanggal, telepon, alamat, dan email dengan cara kita mengambil kita mengambilkan value-value-nya. Nah, setelah kita dapat value-value-nya, kita akan melakukan perubahan data ke database dengan cara mendefinisikan connection yang sudah kita bikin variabel di atas, yang kita ambil dari kelas database, kita get connection-nya. Nah, di sini seperti biasa kita bikin query-nya. Query-nya di sini saya membuat update tabel data, set nama sama dengan saya di sini memberikan tanda tanya. Tanda tanya tersebut adalah sebuah param atau parameter. Nah, di sini saya mau mengupdate nama, status, tanggal, telepon, alamat, email, dan juga di sini di mana nick-nya. Di sini saya membuat suatu key, kuncinya saya menggunakan nick. Lalu setelah berhasil mendapatkan datanya, di sini setelah berhasil mendapatkan datanya dan juga setelah berhasil kita mengquery, di sini saya mencoba untuk menginputkan tanda tanya tersebut dengan cara prepare statement. Prepare statement kita ambil statementnya, kita set tanda tanya pertama itu dari nama. Nama ini nama yang ada di table. Lalu yang kedua dari status, sama status ini yang ada di table database kita. Nah, setelah berhasil kita mendapatkan semuanya, kita execute update. Nah, jika gagal, kita melakukan memberikan error SQL exception yang kita tampung di dalam TX.
Tapi di sini kita akan setelah gagal kita memberikan message dialog yang isinya adalah terjadi error pada saat update data. Setelah berhasil, kita akan load data tersebut dan juga kita reset si statement-statement yang sudah kita bentuk. Nah, lalu selanjutnya adalah tabel hapus. Nah, di sini cukup mudah sih untuk menghapus setelah kita menseleksi data yang akan kita ubah. Jadi di sini ada metodenya kita untuk memilih data yang keberapa. Setelah itu kita mengambil inputan untuk data yang akan kita ubah. Nah, di sini kita melakukan perubahan data ke DB dengan cara membuat connection ke kelas database yang udah kita bikin di database. Lalu selanjutnya kita membuat query delete from table data where nick-nya keberapa. Nah, di sini saya membuat try seperti biasa, try catch, dan juga finally. Nah, try-nya di sini kita membuat prepare statement yang isinya adalah connection prepare statement yang udah kita isikan dengan query. Nah, setelah berhasil, statementnya kita set dengan menggunakan nick di atas where nick tanda tanya kan. Nah, kita isikan parameter pertama dengan nick. Setelah itu kita langsung execute query kita dengan cara execute update. Nah, jika gagal, kita akan mendapatkan error, terjadi error pada saat delete data. Setelah berhasil kita mendelete, kita akan meload dan juga mereset data tersebut. Seperti itu. Nah, lalu ada button batal. Di sini button batal. Nah, button batal ini isinya adalah reset. Nah, untuk reset ini kita men-set isi datanya menjadi kosong semua. Kita isikan string kosong semua. Nah, lalu selanjutnya untuk di sini kita mempunyai fitur filter berdasarkan nick. Nah, di sini saya membuat, nah, di sini seperti biasa saya remove dulu semua elemennya, lalu kita beritahu bahwa tabel telah kosong. Nah, di sini saya melakukan try. Saya membuat variabel cari yang isinya adalah teks cari. Jadi ketika kita isikan tuh apa yang kita mau cari berdasarkan nick, lalu saya membuat connection ke database, koneksi database, saya ambil get connection-nya. Di sini saya buat query-nya, select bintang from table data, where nick like ini adalah untuk mencari. Jadi cari berdasarkan nick yang seperti yang saya inputkan, saya tampung di variabel cari. Setelah itu saya akan melakukan statement connection create statement, lalu ketika berhasil result set, saya akan mengeksekut query-nya. Nah, lalu setelah berhasil, saya akan melakukan looping result set next, lalu saya membuat objek array data yang adalah objeknya 7. Di sini saya akan mengambil hasil query-nya, saya tampung ke dalam data 0 sampai ke 6. Karena saya membuat 7 objek. Setelah berhasil, saya akan memasukkan data tersebut ke dalam table model. Nah, setelah berhasil, saya akan close, menutup result set, dan juga menutup statement-nya. Namun jika gagal, saya akan print error SQL exception ke dalam menampung di EX. EX tersebut saya akan print ke dalam konsol.
konsol dari program kita. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan demo programnya. Jika saya input, saya ubah, atau batal. Nah, di sini misalkan saya hapus dulu. Nah, di sini misalkan saya isikan secara acak. Lengkap. Saya memberikan data dummy ya. Misalkan negatif. Di sini misalkan tanggal 1, nomor teleponnya. Alamatnya dengan emailnya. Nah, kalau saya lakukan simpan, dan kita bisa lihat di sini berhasil ya. Nah, namun misalkan kita melakukan kesalahan gitu kan, ketika input alamatnya kurang, kita mau edit gitu, misalkan salah nih, bukan Jalan Rawabuaya, tapi Jalan Cengkareng. Nah, kita lakukan ubah. Di sini setelah berhasil saya ubah ya. Nah, lalu misalkan ini saya salah input gitu, ada duplikat ya kan. Nah, di sini kita bisa hapus. Nah, namun karena nick-nya sama, jadi terhapus dua-duanya. Nah, di sini kita coba input lagi. Alamatnya. Ah, sorry, statusnya lupa ya. Jangan OTG ya. Oh, sorry, kehapus. Nah, ini fungsi batal. Kalau refresh, kita menghapus semua inputan dan kita mereload nick tersebut. Nah, di sini saya akan menemukan nah, misalkan di sini saya mau mencari ya. Nick-nya adalah 15 depannya. Di sini akan langsung muncul. Kita misalkan 3133. Di sini akan langsung muncul terfilter. Kurang lebih seperti itu. Namun jika saya refresh, di sini akan langsung ke reload ya. Namun inputannya nggak hilang. Kita di sini mesti batal. Nah, seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.